Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke tahapan meiosis ya. Jadi di sini sebelum masuk ke tahapan meiosis, sebelumnya saya jelaskan dulu antara perbedaan sentromer dengan sentrosom ya, bedanya. Kalau sentromer itu adalah bagian daripada kromosom di mana di dalamnya adalah kinetokor, sedangkan sentrosom jangan sampai kebalik ya. Karena nanti ini kan saya ngambil dari internet nih, ada bagian-bagian cuplikan yang terbalik loh. Nanti dibetulkan, kamu yang membetulkan. Sentrosom itulah yang akan berpindah atau membelah menjadi dua, di mana di dalamnya ada sentriol nanti ke arah kutub yang berlawanan, dan di sini akan membentuk aster atau benang-benang spindle gitu ya. Saya gambarkan ya. Ini sentromer. Sebentar. Ini sentromer. Jadi sentromer itu merupakan, kalau saya gambar letaknya di mana? Ya di sini di tengah. Nah, ini. Ini sentromer. Di mana di dalamnya ada kinetokor. Tapi kalau sentrosom, saya gambarkan ya, bagian inti, kemudian di sini ada sentrosom yang bakalnya membelah menjadi dua menuju kutub berlawanan yang namanya sentriol ya, dan akan keluar membentuk suatu benang-benang spindle. Itu bedanya, jangan sampai terbalik. Oke, dilanjut. Sudah disampaikan bahwa pembelahan meiosis itu ada dua tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 yang akan dijeda dengan interkines ya. Yang akan masuk ke profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tuh, kita lihat pertahapan. Pertama kali yang akan saya jelaskan adalah profase 1. Ya, di dalam profase 1 itu ada beberapa fase. Ya, kita lihat ya. Beberapa fase, ini saya perkecil, yang ini saya perbesar. Nah, ini. Ini ada 5 subfase, atau dari profase itu menghasilkan ada 5 fase. Yang pertama itu adalah leptonema. Ini. Leptonema itu dikatakan di sini awalnya itu adalah benang-benang, misalkan ini benang-benang kromatin yang akan berkondensasi, memendek dan menebal, bentuknya seperti ini. Ini yang disebut dengan kromosom, ya. Kemudian pada sigonema, nah ini kesalahan nih. Ini bukan sentromer ya yang membelah. Ini adalah sentrosom, membelah menjadi dua, bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi kalau saya gambarkan seperti tadi, ada inti, kemudian ini membelah menjadi dua ke arah kutub yang berlawanan, kemudian akan membentuk benang-benang spindle. Itu bukan sentromer, tapi sentrosom ya. Sentrosom. Jadi jangan kebalik. Nah, kemudian kromosom homolog saling sepasang. Jadi tadi yang sudah memendek dan menebal, misalnya saya gambarkan lagi, ini ya, kromatin yang sudah memendek menebal, tidak hanya satu pasang, maaf ya, agak flu. Mungkin ada pasangan lain berwarna hijau misalkan. Nah, ini nggak mungkin yang namanya kromosom akan hijau dengan merah, karena setiap kromosom itu akan saling berpasangan sesuai dengan pasangannya, atau sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan
warna mungkin kalau ada ya. Inilah yang disebut dengan kromosom homolog atau kromosom yang bersesuaian. Kita masuk ke tahapan sigonema. Pada tahap sigonema tadi sudah sentromer membelah menjadi 2, bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian sementara itu kromosom homolog itu saling sepasang. Karena kromosom homolognya itu saling sepasang dan berdekatan, gini ya, ini yang disebut dengan istilah sinapsis atau bivalen gitu. Pada tahapan pakinema maka akan terjadi duplikasi kromosom. Ini kan kromosom, kemudian kromosom ini menduplikasi, maaf bukan merah ya, tapi hijau. Kromosom ini akan menduplikasi seperti ini ya. Ini namanya adalah duplikasi kromosom. Yang merah pun sama saja akan menduplikasi seperti ini. Nah, ini namanya adalah duplikasi kromosom, masih kromosom homolog, tapi yang sudah berduplikasi. Kalau kemarin saya jelaskan, misalkan di sini adalah kromatid ya, ini adalah kromatid, tapi kalau dilihat dari lengannya ini adalah tetrad. Jadi tetrad itu jumlahnya ada 4 ya, setiap satu kromosom. Kromatidnya itu subunitnya ada 2 lengan, gitu. Ya, ini bedanya. Kemudian terjadi pada pakinema itu adalah duplikasi kromosom tadi sudah ya. Diplonema adalah kromosom homolog saling menjauhi. Awalnya kan rapat banget ya Mbak, seperti ini. Nah, mepet seperti ini. Ini juga mepet seperti ini. Kemudian dia saling menjauh. Lekatannya terbuka. Jadi bentuknya seperti huruf X. Nah, seperti ini ya. Yang satu juga sama. Yang merah juga sama. Ini saya perwakilan, saya bikin yang hijau saja ya. Jadi benar apa yang dikatakan tahapan diplonema, bahwa kromosom homolog ya ini saling menjauhi, terjadi pelekatan bermodel X yang disebut dengan kiasma. Jadi gini, saya hapus dulu ya. Kromosom itu kan ada 2 pasang, yang hijau dan merah masing-masing. Nah, ini pasangan hijau ya, ini pasangan yang merah. Saya gambar. Nah, ini kan seperti huruf X. Nah, dia saling tumpang tindih di sini. Inilah yang disebut dengan proses kiasma. Kiasma atau disebut dengan crossing over. Pindah silang, crossing over. Apa yang dipindah silangkan yaitu gen-gen yang terdapat di dalamnya, sehingga terbentuklah rekombinasi gen. Ya, rekombinasi gen. Dari sini maka akan bisa muncul keturunan yang sangat bervariasi. Ada ibu, ada bapak, tapi si anak ini ada sesuatu kulit misalkan ataupun bentuk rambut tidak sesuai dengan ibu dan bapaknya, tapi rekombinasi keduanya. Seperti itu misalkan ya. Nah, jadi di tahapan ini pada diakinesis terbentuk benang-benang spindle. 2 sentriol sampai ke kutub yang berlawanan, kemudian membran dan nukleus, membran inti ini ya maksudnya ya, diganti saja. Kamu ganti sendiri. Kalau mau di screenshot gunting tempel boleh, tapi bagian ini diganti. Membran inti, jangan sampai salah. Membran inti dan nukleus menghilang. Jadi pada saat diakinesis itu sebenarnya adalah ciri-ciri profes yang mirip sama dengan profesnya mitosis. Gitu. Apa sih ciri-ciri profes mitosis? Ciri-ciri profes mitosis itu adalah akan terjadi seperti ini, membran inti menghilang. Gitu. Membran inti menghilang, kemudian terbentuknya adanya 2 sentriol, benang-benang spindle ya. Kemudian nukleolusnya hilang gitu. Nah, ini adalah contoh daripada diakinesis
disebutkan di sini bahwa terbentuk benang-benang spindle, 2 sentriol sampai ke kutub berlawanan, membran intinya hilang, membran inti ini ya, dan nukleusnya menghilang, gitu ya. Tahapan ini termasuk tahapan profes yang terdiri dari, kalau saya singkat ya, LZPDD. Ada yang mengatakan leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis, tapi ada yang mengatakan leptonema, sigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Oke, ini baru profes ya, profes 1. Sekarang kita ke profes 2. Dari profes ke metafes. Metafes 1, ingat, kata-kata metafes 1 tidak hanya kromosom, tapi dia menggunakan kromosom homolog. Ingat yang disampaikan tadi, bahwa kromosom homolog adalah kromosom yang bersesuaian. Meskipun dia itu sudah menduplikasi, tetap namanya adalah kromosom homolog. Nah, ini istilah daripada kromosom homolog yang saling bersesuaian, gitu ya. Nah, petafase, kalau misalkan saya gambarkan inti, kemudian di sini ada bidang ekuator yang dimaksud dengan kromosom homolog. Misalkan saya gambarkan yang hijau ya. Bentuknya seperti ini, misalkan. Nah, ini. Nah, kemudian ini yang merah misalkan. Ini seperti ini. Ini namanya adalah kromosom homolog. Jangan sampai salah, apakah perbedaan metafase 1 dan 2? Kalau metafase 1 kalimatnya menggunakan kromosom homolog, tapi nanti kita lihat di metafase 2 kalimatnya, katanya menggunakan hanya kromosom saja, tidak pakai homolog, gitu ya. Karena nanti akan memisah ini ke sana, kromosom homolognya memisah, baru setelah hasil pisahan di tahapan yang kedua, namanya hanya satu ini yang berjajar di tengah, namanya adalah kromosom saja. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan metafase 1. Pada metafase 1, pasangan kromosom homolog berderet di bidang ekuator. Tadi sudah saya gambarkan, nanti kita lihat gambarnya. Sentromer, nah ini. Sentromer menuju ke kutub yang berlawanan. Salah ya, ini saya kan hanya mengutip. Nah ini salah Mbak Mas. Ini harusnya sentrosom. Ini harusnya sentrosom ya, bukan sentromer. Nanti kamu ganti loh ya. Diganti, meskipun kamu screenshotnya tetap harus diganti. Anafase 1. Anafase 1 ini baru 1 loh ya, tahapan 1, tetap memakai kalimat atau kata-kata kromosom homolog. Jadi kalau tadi saya sudah gambarkan kromosom homolognya di tengah, sekarang karena anafase kan ketarik kutub yang berlawanan, bentuknya masih seperti ini. Ini adalah kromosom homolog. Yang satu seperti ini, memisah ya. Kromosom homolog memisah ke arah kutub yang berlawanan. Nah, seperti ini. Misalkan yang satu hijau, yang satu merah, ya ini karena terlalu lama ya. Seperti itu. Jadi dia memisah. Kromosom homolog memisah ke kutub yang berlawanan. Benang spindle dari seluruh isi daripada sel memanjang ke arah kutub. Ini nanti dihilangkan saja, oke? Ini ya. Nah, oke, saya hapus ya. Nah, itu adalah anafase 1, maaf. Nah, sekarang telofase 1. Pada telofase 1 itu akan terjadi istilah ya. Kromosom homolog memisah ke arah kutub yang berlawanan, tadi anafase 1. Telofase 1 itu adalah dimanapun, di dalam mitosis ataupun di dalam meiosis, maka ciri-ciri telofase itu adalah kebalikan dari profase. Coba, tadi profase ciri-cirinya bagaimana? Coba, ciri-cirinya kan membran inti menghilang. Nukleusnya menghilang, gitu kan? Terbentuknya benang-benang spindle gitu ya.
terbentuknya benang-benang spindle. Tapi kalau yang di telofase 1 bukan menghilang lagi, kalau membran inti terbentuk kembali. Nukleusnya muncul kembali, tapi untuk benang-benang spindle dan sentriolnya menghilang gitu ya. Sehingga akan terjadi pembelahan inti dulu jadi 2, karena nanti kan jadi 2 nih. Jadi 2 sel. Pembelahan inti terlebih dahulu jadi 2. Namanya adalah karyokinesis. Karyo ya, maaf ya tulisannya nggak jelas ya. Karyokinesis yang diikuti dengan sitokinesis. Kinesis itu pembelahan, karyo itu inti. Kinesis itu pembelahan, sito itu sitoplasma. Jadi pertama yang membelah itu inti dulu, jadi 2 ke kanan ke sel satu sel lainnya. Kemudian diikuti oleh sitoplasmanya ini, jadi 2 ya, untuk dibagikan ke 2 sel. Seperti itu, maka disebut dengan karyokinesis yang diikuti oleh sitokinesis. Ini baru tahapan meiosis 1, Mbak Mas ya. Baru tahapan meiosis 1. Sekarang kita lihat ya kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Tapi ini menghapusnya kok harusnya pindah dulu. Nah. Oke, kalau nggak bisa dihapus, saya kecilkan dulu, nanti kan bisa dihapus ini. Nah, ini sudah bisa dihapus karena memang agak lama ya, loadingnya itu lama. Jadi ini saya hapus dulu biar jelas ya. Ini saya hapus. Kita ke sitokinesis 1. Apa yang dimaksud dengan sitokinesis 1? Itu adalah pembelahan sitoplasma sudah selesai dan menghasilkan 2 sel anakan yang identik. Itu sitokinesis 1 ya. Kita belum ke sitokinesis 2. Kita menuju ke 2 ya. Profase 2 atau tahapan meiosis 2, profase 2, cirinya kamu ambil dari mitosis persis sama. Baik profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 dan sitokinesis. Karena apa? Karena di sini sudah menggunakan istilah kromosom, bukan kromosom homolog lagi. Kromosom misalkan profase ya. Profase di mana-mana sama ciri-cirinya. Membran inti hilang, nukleus hilang, sentriol ke arah kutub yang berlawanan, terbentuknya benang-benang spindle. Itu kalau profase. Kalau metafase 2 sudah bukan menggunakan kromosom homolog lagi, karena tadi kromosom homolognya kan sudah memisah. Ini coret, jadi hanya kromosom saja. Kromosom berada di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Anafase bagaimana? Sama. Kromosom bentuknya seperti ini. Tadi kan kromosom homolognya sudah misah, tinggal 1. Ini kan mau misah. Boleh menggunakan kata kromosom, boleh menggunakan kata kromatid, karena memang ini 2 lengan ini subunitnya itu masing-masing kromatid ya. Kromosom atau kromatid pada anafase ini memisah ke arah kutub yang berlawanan. Yang ini mengarah ke kutub sana, yang sini mengarah ke kutub yang sebelah sini. Jadi saling berlawanan. Gitu. Ini. Jadi anafase sedang telofase juga sama ciri-cirinya. Maka kita lihat ya di sini gambar. Kalau ini tadi adalah gambar, coba lihat ya. Saya perbesar ya. Ini saya perbesar. Tadi kan sudah tuh profase 1. Profase 1 itu ada leptoten, ada sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis kan. Tadi kan katanya kalau leptoten itu kan sama persis lah ya, persis pada profase itu kan pertama membran intinya hilang. Di sini juga sama. Membran inti hilang di mana kromatin ini akan berkondensasi menjadi kromosom kan, menebal pendek. Nah, ini sudah tergambar di sini. Ini ya. Tuh. Kemudian sigoten. Sigoten itu sudah
berduplikasi nih, berduplikasi, tapi masing-masing cari pasangannya. Kalau misalkan bisa dibedakan antara warna hitam, merah dan hijau, pasti yang merah akan cari yang merah, yang hijau akan cari yang hijau gitu ya. Kebetulan di sini merah dengan biru, jadi akan terbentuknya bivalen. Jadi saling berdekatan, sinapsisnya yang sama atau bivalen ya. Pakiten itu kan tadinya rapat, Mbak. Rapat seperti ini kan, tadi sudah digambarkan, dia itu akan memisah jadi seperti huruf X. Nah, masing-masing memisah, sayapnya itu dipisah dan akan terjadi kiasma seperti ini gitu ya. Terutama kalau akan terjadi rekombinasi gen, itu adalah rekombinasi gen yang terjadi tumpang tindihnya kiasma dari dari kromosom yang berbeda. Misalkan hijau numpang di merah, itu kan rekombinasi gen. Seperti itu ya. Ini kalau di sini digambarkan nih, pakiten. Nah, diploten ini kiasma ini. Kemudian diakinesis. Nah, kalau diakinesis itu adalah ciri-ciri profes. Kita mulai memasuki ke metafase. Profes apa sih ciri-cirinya? Membran inti hilang, nukleusnya hilang, kemudian terbentuknya benang spindle, kemudian sentrosom di dalamnya ada sentriol yang akan membelah menjadi dua, dia akan menuju ke kutub yang berlawanan, seperti itu ya. Ini adalah tahapan memasuki fase metafase 1 gitu. Saya perkecil ya gambarnya, kecil, kemudian kita ke hasil akhir atau tabel ya. Nanti kita lihat satu-satu tahapannya. Hasil akhir pada tabel kita lihat ya. Di sini kok ada perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Apa sih bedanya antara mitosis dengan meiosis? Bisa dilihat di tabel ya. Kamu bisa memilih tabel yang atas maupun bawah sama saja. Cuman ini kan sebagai pembanding saja. Kita lihat tujuan mitosis. Kan tahu sendiri kalau mitosis itu ada di sel-sel somatis atau tubuh, kecuali apa? Kecuali sel gamet atau sel kelamin ya. Misalkan ganti kulit, kemudian ada lagi kukunya bertambah panjang, itu kan juga sel. Rambutnya bertambah panjang, itu adalah pertumbuhan dan regenerasi. Tidak seperti itu organ-organ visceral juga. Kok organ-organ hati kok ada sel-sel yang agak-agak rusak diganti, yang sudah aus diganti, itu pakainya itu adalah mitosis. Tapi kalau ke meiosis itu gametogenesis, yaitu pada saat ovarium itu menghasilkan sel telur. Tapi ini terjadi pada saat si individu itu sudah mulai masa perkembangan gitu. Dia menghasilkan sel telur. Kalau laki-laki ya sudah siap untuk menghasilkan sel sperma. Nah, ini meiosis ya. Karena apa? Karena separuh dari induknya itu. Nanti saya jelaskan lagi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa selnya adalah mitosis sel somatik dan meiosis itu adalah sel gamet. Ingat, sifat anakan sel ini maksudnya ya. Sifat anakan sel itu identik dengan induk, tapi kalau meiosis tidak identik. Maksudnya bagaimana? Misalkan ya, ini ada satu sel mau membelah secara mitosis. Yang namanya pembelahan sel itu kan 1 jadi 2, kecuali kalau dia melalui 2 tahap. Kalau 2 tahap 1 jadi 2, masing-masing jadi 2 lagi, jadi jumlahnya 4 ya. Ini jadi 2 dulu, 1 jadi 2. Nah, 1 jadi 2 ini kan dia punya inti. Nah, sudah berkali-kali kamu gambarkan juga sudah paham bahwa di dalam inti itu ada kromosom gitu kan. Di dalam kromosom ada DNA. Nah, ini yang di dalam inti itu ada kromosom. Kromosomnya di sini, misalkan seluruh tubuhnya manusia itu kromosom kita, itu adalah setiap sel 46. Gitu. Nah, 46 ini kalau dia pembelahannya secara mitosis harus sama dengan induknya, yaitu 46 dan di sini 46. Artinya 46 ini adalah 2N atau diploid ya. Nah, anakannya juga harus 2N dan di sini 2N, persis sama, tidak berkurang. Gitu ya. Kita ke sini. Sifat anak kalau meiosis tidak identik dengan induknya. Kalau identik ya bahaya. Bisa nanti hasil keturunannya giant ya. Giant itu raksasa ya.
Kita lihat sekarang. Letaknya di mana? Bisa kita lihat ya. Ini saya gambarkan kayak gini nih. Apa yo, ada yang tahu enggak? Ini rahim ya. Rahim. Ini ovarium ya. Nah, sini ovarium. Nah, ovarium ini akan menghasilkan, saya gambarkan sel telurnya yang kuning wis ya. Sel telur kuning ini, nah ini banyak di sini. Ini akan keluar satu persatu ya, satu persatu keluar, ditangkap oleh tangan-tangan ini. Nah, ini tangan-tangan ini namanya fimbre ya. Fimbre akan menangkap, masukkan ke tuba Fallopi di sini. Gitu ya. Nah, pembelahan yang ada di sini kalau saya perbesar ya, saya hapus aja ini ya. Saya perbesar. Induknya seperti ini 46 memang. Nah, membelah menjadi 2. Pada meiosis 1 ini 46. Tuh. Tapi pada meiosis 2 ya, malah ada yang mengatakan ini sudah, misalkan gini aja. Jangan seperti ini, nanti kamu malah bingung. Ini meiosis 1 46. Nah, akan menghasilkan, langsung saja akan menghasilkan tidak 46 tapi 23 kromosom. Alasannya kenapa? Kalau misalkan ini sel gamet kan ini, kalau misalkan ini sperma misalkan ya, sperma. Kalau ini 46 nanti ketemu telur yang jumlahnya juga 46, ini 46 kan bahaya. Dia giant. Jadi berubah-ubah dari generasi ke generasi, terusnya tambah gede, tambah luar biasa. Makanya ini dibikin separuh dari induknya, ya, tidak identik. Maksudnya tidak identik dengan ini. 46 di sini hanya 23. Hanya gini. Hanya pada meiosis ada 2 kali pembelahan. Kalau yang ini kan meiosis 1, nanti dia akan membelah lagi, ya. Menjadi anakannya itu 4. Ini membelah jadi 2. Ini membelah jadi 2 dengan muatan separuh dari induknya tetap ya. Ini meiosis 2. Nah, ini meiosis 2. Jumlahnya 23. Ya, 1 kali dia itu membelah si sperma itu akan menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Tapi kalau sel telur, 1 kali sel telur itu membelah menjadi 4, 3 itu polosit, dia itu rusak ya. Polosit itu kecil, yang 1 itu berfungsi. Namanya ootit, tapi kita belum sampai ke sana ya. Ini saja dulu. Identik dan tidak identik. Makanya yang tidak identik itu intinya 2N tidak identik, jadi anakannya N gitu ya. Yang sini diploid, yang sini haploid, dan sini haploid gitu. Oke, lanjut. Pindah silang. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau meiosis itu ada tahapan LZPDD ya, leptonema, sigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis kan. Nah, ada di pakinema yang menuju ke diplonema itu kan ada kiasma. Kiasma itu tumpang tindih yang terjadinya rekombinasi gen ya. Nah, di sini namanya, kalau saya gambarkan misalkan, oh kromosom 1 kok gambarnya kuning ya. Kromosom 2 kok numpang tindih, dia bukan kromosom homolog. Gitu. Ini kok numpang tindih. Ini namanya adalah akan terjadi pindah silang. Pindah silang itu nama lainnya adalah crossing over. Nah, tumpang tindihnya ini seperti huruf X ini namanya itu adalah